Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Maya Santo. Dan hari ini kita sudah datang tamu dari Bangka Tengah dan tamu juga dari Bogor. Nah, tapi saya akan coba lari dulu ke Bangka Tengah. Sudah hadir di sini yaitu Kepala Bapeda Dr. Joko Triadi SM MSc. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Dan Sehat. satu lagi sebelah Mas Joko ini ada kepala dinas, saya mau manggil dulu kan. Salah satu guru besar IPB University. Jadi sudah tidak institut tapi sudah university Pak ya. Itu Bapak Prof. Dr. Sugeng Hari Wisudo MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Sugeng berarti Selamat. Yeah. Selamat datang di Bangka Belitung, Pak Terima Sugeng. kasih, Pak. Lalu juga ada Prof. Dr. Uju MSc. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bang. Sehat, Saya alhamdulillah. manggil Bang gara-gara profesor gak berani saya. Aduh. Santai aja. Dan hari ini kita akan bahas soal optimalisasi hulu hilir perikanan cumi Bangka berbasis ekonomi biru sebagai upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. Panjang ya? Ya. Intinya itu soal cumi ya di Bangka Tengah Betul. gitu ya. Betul, Prof ya. Ah. Nah, kita coba akan lempar ke Prof ya. Mas Sama Joko, ini. Mas Joko. Ada apa sebenarnya mengundang para guru besar di IPB University ini? Ya, yang pertama kita menyadari potensi kita di sektor perikanan ya. Jadi panjang garis pantai kita 195 kilo, kemudian kita punya 23 desa pesisir, 36% masyarakat kita juga tinggal di daerah pesisir. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini potensi komoditasnya apa ini. Dan ternyata yang cukup dikenal itu adalah cumi Bangka. Ya. Nah, selain itu juga kita lihat ternyata tantangan pengembangan atau produksi cumi ini ada beberapa. Yang pertama soal dengan sektor pertambangan lah ya, kalau bisa dikatakan ada semacam konflik lah aktivitas pertambangan dengan juga cumi. Kemudian yang berikutnya soal jauhnya tangkapan nelayan kita untuk menangkap cumi-cumi itu. Nah, kemudian ini membuat kami berpikir wah ini harus ada sebuah teknologi yang mungkin bisa mengatasi permasalahan yang kami hadapi itu. Kemudian kami cari informasi, ternyata di IPB itu banyak ahlinya cumi. Sehingga kita undanglah beliau ke Bangka Tengah, kita diskusi panjang lebar. Nah, akhirnya kita sepakat. Nah, tapi ada kendala ini, pendanaannya gimana ini? Jadi APBD kita kan juga tidak terlalu besar. Nah, kita akhirnya cari ada peluang untuk kita usulkan ke Kemenristek Dikti pada saat itu. Dan tentu saja ada share dari kami sebagai mitra. Nah, ya alhamdulillah lolos. Kemudian tahun ini alhamdulillah kita didanai dan sudah berjalan saat ini. Jadi seperti itu cerita awalnya. Ya. Kemitraan, ada kemitraan. Jadi gara-gara ada konflik cumi Betul. dengan timah ya, bukan konflik rumah tangga cumi ya. Oke. Jadi ada konflik petani cumi dengan penambang timah, kemudian ini harus dicari solusinya gitu. Betul. Ya. Tawaran waktu itu apa ke Kementerian Ristek? Kok beliau mau mendanai program ini? Program si cumi ini? Ya. Kan di Kemenristek itu ada dana padanan ya ke daerah Reka. Itu teknologinya yang kita tawarkan. Jadi ada beberapa yang diusulkan, nanti mungkin dijelaskan lebih teknis. Yang pertama namanya atraktor cumi. Jadi atraktor cumi itu seperti rumah buatan untuk cumi gitu. Dengan bahan-bahan yang sederhana, kemudian kita masukkan dan nanti cumi bertelur di situ. Nah, selain atraktor juga ada teknologi untuk baterai air laut gitu. Jadi kan ada lampu buat menarik cuminya itu. Nah, bahan baterainya itu dari air laut. Saya juga baru tahu itu ternyata air laut bisa mengantarkan energi gitu kan. Cuma untungnya kita pada saat berenang di laut nggak ada energi ya. Nah, kemudian ada juga pendingin portable. Menggunakan tenaga panel surya. Oh, ini di luar ya? Iya, di luar itu. Tapi memang permasalahan nelayan kita kan salah satunya adalah soal ketergantungan terhadap es.
Nah, dengan pendingin portable ini ya tidak bergantung lagi gitu. Ya. Jadi bisa dimasukkan ke situ. Dan juga ada pengolahan, kemudian penguatan kelembagaan layannya juga kita rangkum jadi sebuah proposal ini yang kita tawarkan. Jadi memang dari hulu sampai ke hilir pengolahan, pemasaran dan yang lain-lain. Makanya hulu hilir cumi tadi itu. Oke. Itu Mas Adi. Waktu itu kok milih IPB University? Kenapa? Pertanyaannya. Ya tadi ya kita Karena banyak guru besar tadi, guru besar cumi. ya Bukan betul. juga kan? Ah. Ya bisa jadi karena kepala dinas kami juga alumni IPB. Oh, iya 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 iya. Ada connection lah gitu. Ordal kan. juga ya. Iya. Oke, oke. Oke, jadi karena ada guru besar di bidang cumi IPB University Iya. dan juga ada teman-teman yang sudah menjadi Betul. mahasiswa IPB University gitu ya. Dan memang kan kita melihat apa ya spesialisasi lah kalau bahasa kita IPB itu kan ke pertanian termasuk juga perikanan di dalamnya. Oke. Jadi kita cari dan memang betul. Oke. Dan alhamdulillah semua berkomitmen luar biasa. Komitmen. Nah, Iya. sebelum ada komitmen nih, saya mau nanya Prof Uj. Uje, Ustaz Kang Uje. Karena UJU. Iya. Iya, iya, iya. Saya mau tanya yang sebelah dulu kalau gitu. Boleh. Urut-urut ya. Saya tanya ke Prof Suge. Siap. Bangka Tengah itu Iya. datang saat kapan dan apa yang ditawarkan oleh mereka untuk bermitra dengan IPB University? Ya, jadi sebenarnya saya sih datangnya sudah sering, tapi Oh, sudah sering, kan? sering Oke, ke Bangka ya, Ya. tapi waktu itu tidak fokus ke Bangka Tengah. Ya. Nah, di tahun 2023 itu Pak Prof Imron dan Prof Mulyono datang ke sini waktu itu dengan BRIN kalau nggak salah. Itu kaitannya untuk apa namanya terkait tentang perikanan di Bangka Tengah. Terus Prof Imron juga diskusi sama saya dan teman-teman gitu kaitannya apa yang bisa kita kerjakan di Bangka Tengah di tahun 2024 gitu. 2024. Yang sekarang ini. Sekarang ya, oke. Nah, terus nyambung tuh kita online apa namanya komunikasi. Tadi merencanakan untuk program karena di Dikti disediakan tadi program dulu namanya Kedereka, sekarang program dana padanan. Oke. Artinya mitra perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, Pemda atau dengan industri hilirisasi. Yeah. Nah, karena kita mau bekerja dengan Pemda, kita pilih skema B yang itu. Nah, di situ kita komunikasi. Ternyata memang masalah cumi selain dia sebagai komoditas penting juga memiliki masalah habitatnya yang kini agak terganggu akibat tadi ada aktivitas penambangan ya. Nah, akhirnya kan mereka nangkap juga cukup jauh karena tempat bersarangnya cumi itu terganggu gitu ya. Nah, kita coba kita ada teknologinya untuk bagaimana membuat sarang cumi buatan yang sederhana gitu. Nah, terus juga beberapa teknologi lain yang sederhana. Nah, itulah yang kita ajukan. Kita komunikasi dulu dengan Pak Kaban ini untuk itu pakai online. Karena ini mitra nih Pak. Artinya mitranya setuju, kita setuju berjadi. Kalau mitranya nggak setuju ya nggak jadi. Karena ada sudah dana ketemu padanan. dulu sama Pak Joko. Kenapa? Sudah ketemu dahulu berarti kan? Ketemu by online sebelum. Oh, by online. Iya. Karena kan gini Pak, keluarga Cumi kan bukan hanya di Bangka Tengah kan. Nah, ada keluarga lain juga kan di Indonesia. Iya, Kan? iya, Lihat betul jatuh ke sekali. Bangka Tengah ya. Betul sekali. Nah, itu kenapa jatuh ke Bangka Tengah pilihannya? Karena saya lihat gini, Bangka Tengah itu potensi sangat besar dari sisi produksi cumi. Walaupun memang juga tempat yang lain ada juga gitu ya. Tapi di sini kan memang komoditas cumi yang utama kaitannya dengan apa nama cumi jenisnya ya. Dan teman saya kebetulan saya kenal juga orang Korea tadi tuh yang untuk itu. Oke. Bangka ini kita perlu juga nih katanya. Iya. Nah, udah cocok berarti. Udah tinggal ada apa namanya tempat untuk kita melakukan apa program dana padanan itu. Nah, udah kita coba. Nanti kita kembangkan di sana. Kalau berhasil insya Allah jadi bisa terus memasok ekspor juga gitu. Ke sana tujuan akhirnya juga gitu. Tujuan akhirnya kan Ya, ada paling orang enggak, di ya. luar ya. Ya bukan hanya untuk orang luar, Iya, artinya iya. menambahkan nilai ekonomi buat daerah gitu. Ada Oke, pasarnya oke. gitu Ini kan. ordal juga berarti ya. Ordal yang di Korea gitu ya. Iya. Oke, jadi manfaat Teman ordal kuliah sebenarnya bagus ya. Iya. Karena teman kuliah dulu tuh. Iya, iya, Teman kuliah di iya. Jepang. Itu perlu berapa besar ketika pilihannya harus ke Korea? Sebenarnya sih itu cuma karena kita tadi kenal ya. Kalau berapa besarnya sih Jepang juga ada potensi gitu. Dan kita juga punya teman juga di Jepang. Cuma kan masalah sekarang berapa banyak cumi yang bisa dihasilkan oleh Bangka Provinsi Babel ataupun khususnya Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah itu. Itu yang sebenarnya untuk kita lihat ke depannya gitu. Intinya ke sana. Oke.
Kalau gitu saya lempar ke dulu ke sini karena beliau adalah keluarganya Cumi ya. Iya, kena lemparan ya. Lemparan cumi. Prof, kalau ngelihat tadi potensi di Bangka Tengah, sudah berhitung detail kah soal bagaimana kita membuat tadi ada traktor, kemudian ada juga baterai Air laut. air laut ya, Nah. berarti yang disebut baterai remang-remang gitu ya. Iya. Oke. Seberapa besar perhitungan kawan-kawan IPB untuk pembesaran atau mungkin apa bisnis cumi? Iya. Kebetulan basic kami saya di bidang pengolahan. Oke. Dan kalau ceritanya runutnya dari Pak Joko, kemudian dari Pak Sugeng sebagai kepala suku di tim kami. beliau kepala suku. Kepala suku. Oke, ketua RT. Iya. Nah, saya diberi tugas oleh Prof. Sugeng untuk Pak Ujo bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambahnya. Ya. Nah, kebetulan basic kami, saya dari Departemen Teknologi Hasil Perairan yang memang fokus kami adalah mengolah produk dan meningkatkan nilai tambah. Oke. Nilai tambah cumi memang secara raw commodities makanan mahal, Pak. Makanan mahal dan nilai tambahnya bisa kita tingkatkan. Mungkin kita perkenalkan teknologi pengolahan cumi mulai dari segar. Sebenarnya kan intinya dari pengolahan itu kan kualitas ya. Nah, Pak Sugeng mengembangkan untuk pendingin yang portable karena kita harus meningkatkan nilai tambah itu pertama dari kualitas dulu. Kita tidak bisa sebenarnya mempertahankan kualitas, tidak bisa meningkatkan ya. Karena kalau cumi sudah turun kualitasnya, harganya akan turun. Nah, itu kita berikan pelatihan kepada masyarakat di sana bagaimana kita yang pertama handling cumi seperti apa, penanganannya seperti apa supaya kualitasnya tetap bagus ya. Kemudian kita coba kenalkan untuk metode pengolahannya. Misalnya dari cumi mentah ini bisa kita olah menjadi cumi ring, dibekukan. Itu sudah nilai tambah tersendiri, Pak. Kalau kualitasnya bagus, bisa diekspor, itu akan lebih baik. Kemudian kita coba perkenalkan olahan-olahan yang lain. Ada yang muncul cuminya sendiri dalam bentuk cumi, atau dikombinasikan dengan makanan lain. Dan ternyata di sini sudah banyak yang menerapkan itu. Mungkin nanti tinggal bagaimana packagingnya, bagaimana mempertahankan standar kualitasnya itu yang perlu kita konsistenkan ke depannya. Dan cumi itu sebenarnya punya potensi yang lain, tidak hanya untuk makanan. Ya, di kami misalnya ada penelitian bahwa cumi itu mengandung kolagen yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat dari prosesnya, dia lebih simple ya. Kalau istilahnya sekarang lebih green processing ya. Ya, lebih green processing karena strukturnya lebih sederhana. Misalnya daripada kita biasanya kolagen itu ngambil dari tulang. Tulang itu kan banyak mineralnya. Itu prosesnya agak susah, Pak. Kalau dari cumi misalnya dari yang hasil sampingnya dari yang putih-putih itu yang tulang ya, itu lebih iya. Itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk produk-produk farmasi, dibuat kolagen. Kalau kita ingin tetap awet muda, ya selain kita pakai kolagennya bisa ya, sebagai bahan bakunya, ya awet muda itu bisa dimunculkan dari makanan dan sikap kita, ya dari dalam. Ya, termasuk sering ketawa juga awet muda gitu. Kira jadi cumi ya. Baik, itu ya. Tadi bicara soal kualitas cumi kan, Iya, diperbaiki. Berarti kan dari sejak beliau pembibitan, beliau lagi cumi pembibitan, sehingga di pengolahan itu butuh berapa proses yang panjang? Tergantung ininya kita mau sampai di mana. Kalau misalnya kita grade untuk misalnya dibekukan, nggak terlalu banyak. Prosesnya cuma penyiangan, kemudian pemotongan, jadi. Segar kita bekukan. Jadi bisa kita jual ke minimarket, ke supermarket. Untuk istilahnya makanan yang ready to cook.
Ya. ya siap dimasak. Ya. Ya, kalau untuk produk yang lain, misalnya kita bikin kerupuk, ya ada proses yang lain ditambahkan dengan berbagai macam bumbu. Mungkin kalau kerupuk yang dominannya adalah tepung, lain itu. Ya. Kita buat bakso kemarin kita juga kenalkan, bikin bakso ditambahin cumi. Nggak terlalu ribet ya. nggak terlalu ribet. Ya, prinsipnya sama. Oke. Ya. Saya coba gambarin gini, mungkin saya juga tanya ke Prof. Sugi. Karena kalau di sini timah tinggal ambil, sedot, dapat dia duit 100.000. Iya. Nah, kalau di cumi itu butuh berapa lama biar kita Oke. dapat secara Jadi gini, cuan? intinya kan kita kalau dari memperkaya ya, Iya, dari iya, ngomong iya. tentang atraktor macam-macam itu 3 minggu atau sebulan pertama itu baru mendatangkan telur cumi. Oh, Nah, terus oke. 3 minggu ya. Ya. Nah, terus lagi 3 minggu. Sekitar 4-5 bulan lah kalau menurut saya itu cumi bisa kelihatan Panen. besar gitu ya. Tapi kalau itu udah berjalan terus menerus, ini kan kita baru memulai nih. Iya, iya. Jadi nggak bisa langsung panen gitu ya. Betul. Nah, kita juga memperkenalkan teknologi sederhana untuk menangkap cumi tadi pakai baterai laut, terus lampunya. Ya. Nah, itu bagaimana untuk menangkap cumi yang ada gitu ya. Nah, memang terus terang untuk perikanan seperti pertanian juga tidak langsung Panen. ambil Ya. gitu. Tapi itu adalah sumber daya yang bisa diperbarui, Ya. diperbanyak Ya. dibanding dengan timah. Ya. Timah sih oke, tinggal ngambil dari alam. Tapi setelah itu Habis. habis, Oke. sudah selesai gitu. Nah, seperti itu. Oke. Dalam konteks transformasi ekonomi tadi, blue Blue energy, economy, ya. Blue economy, Iya. ya. Artinya butuh 5 bulan untuk Ya. mendapatkan cuan di situ. Betul, Jadi betul. bagaimana kan kita ingin menarik si petani timah atau TI ilegal Iya, iya, iya. masuk Ke ke situ cumi. ya. Butuh 5 bulan berarti. Iya, betul. Setelah 5 bulan baru bisa berproses panen. iya, Setiap iya. hari artinya bisa Ya, dipanen. jadi gini, itu kan sebenarnya untuk memperkaya, bukan berarti nggak ada cumi. Cumi tetap ada, Oh, oke. tapi kita perkaya lebih banyak. Iya, iya, Nah, iya. jadi diharapkan 5 bulan ke depan tuh cumi jauh lebih banyak daripada sekarang. Hmm. Yang tadinya sekarang mungkin dapatnya sekitar mungkin 5 kilo ataupun mungkin 3 kilo, Ya. bisa nanti 10 kilo, 15 kilo, bahkan 20 kilo. Nah, seperti itu maksud saya gitu. Oh. Nah, gitu. Artinya diperkaya Diperkaya gitu. dengan program dengan tadi ini ya, teknologi oke. sederhana Jadi tadi. tadi berarti dari sekilo bisa berubah jadi 20 kilo gitu. Iya, maksudnya? misalnya gitu. Oke. Tapi setelah kali kalau dijaga ya dengan itu dengan baik. Artinya jangan sampai begitu baru bertelur sudah ada gangguan dan sebagainya. Karena kita bikin sarang nih. Iya. Jadi kawasan itu sebagai zona inti Iya. yang ada kesepakatan dari kelompok nelayan bahwa tidak lakukan penangkapan di sekitar itu. Jadi cumi mau bertelur udah ketangkap kan nggak jadi bertelur tuh nanti. Iya. Apalagi berkonflik sama TI lagi ya. Nggak jadi-jadi tuh Iya, telurnya iya. kan ya. Ya itulah Iya, upaya iya. loh untuk Betul, bagaimana ke betul. depan lebih baik. Secara bisnis mungkin bisa digambarkan seperti apa nih bisnis cumi di masa depan? Kalau menurut saya sih bisnis sangat cerah buat cumi ya, karena itu salah satu komoditas. Kalau di Indonesia, sekarang itu ada ekspor ketiga setelah udang, tuna, cumi. Sekarang Udang, yang terbesar. tuna, Cumi ya, terbesar ekspor dari Indonesia. Makanya dan cumi yang terkenal adalah cumi di Bangka. Ya. Jadi kalau Bangka bisa memanfaatkan itu ya sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar juga gitu. Artinya bisa mengundang investor juga dong ke Pasti. Ya tadi paling tidak kalau nelayan-nelayan dalam bentuk grup ya, artinya berserikat, mereka memproduksi tanda petik memperkaya sumber daya yang ada terus memproduksi cuminya. Ya. Nah, udah pasar udah akan datang dengan sendirinya pasti. Mudah lah untuk ke pasar lah. ketika itu sudah berhasil ya. Betul. Oke. Ini sudah berjalan berarti proyeknya ya di Udah, Bangka sudah. Tengah. Sudah baru bertelur nih. Kita udah telurnya Sudah ada. belum panen tapi Oh, masih belum baru ya, sudah bertelur ya. Oke. Berapa mungkin sudah menetas nih. Ya. Gitu. Ada kendala nggak Prof selama proyek? Selama ini sih insya Allah nggak, alhamdulillah nggak ada kendala. Oke. Jadi nelayannya mendukung, menjaga. Cuma memang kan skalanya masih kecil. Ya, Kita ya, baru mengintroduksi atau menempatkan 20 drum. 20 drum. 20 drum di tempat-tempat 555 harusnya itu terus ditambah nanti secara mandiri. Gitu. Secara mandiri. Oleh nelayan. Jadi kita berharap gini dengan hasil yang ada nanti kan ini kelompok. Nanti si kooperasinya atau kelompok usaha bersamanya itu istilahnya sharing misalnya 2% kah 1% kah hasil itu buat membuat traktor lagi gitu. Traktor lagi. Nah, jadi terus bergulir. Mahal gitu. nggak sih Pak Prof untuk Nggak membuat mahal. traktor? Sekitar 300.000 untuk satu drum ya, murah. Satu drum satu traktor. Oh iya, udah sama drum sama talinya macam-macam 300.000. 300.000. Heeh. Balik modalnya berapa? Balik modal apanya nih? Atas bisnis tadi 300.000. Oh. Ya Ya intinya 5 gini bulan. aja. Sekarang oke. hitung aja cumi sekarang sekilonya berapa? Saya nggak tanya. Ah. Coba tanya berapa? 70-80. ini lah. Hitung aja kalau dapat 10 kilo aja udah Iya, iya. kan gitu maksudnya gitu. Itu kalau satu orang. Satu orang. Satu orang gitu. Nah, gitu. Iya. Itu
Seperti itu. Luar biasa harusnya bisnisnya ya Pak Joko ya. Nah, baru kasih tahu sekarang Waduh. Jadi dalam bisnis cumi ini rencana besar Bangka Tengah itu mau bikin apa sebenarnya? Yang pertama kan memang tadi ya, memang bisnisnya menjanjikan. Ya. Kemudian juga ya ada permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Nah memang dalam jangka pendek ini yang pertama kita ingin memperkenalkan teknologinya dulu kepada masyarakat kita. Bahwa ada loh ini teknologi yang sangat sederhana, harganya murah, tapi bisa membuat jumlah produksi mereka itu nanti ke depannya akan meningkat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja kita juga mengajarkan mereka ya. Jadi memang ini kan skalanya tidak terlalu besar ini. Kita hanya punya 20 drum yang kita masukkan ke dalam laut. Nah, harapan kita tadi itu masyarakat ke depan bisa mandiri. Selain itu juga masyarakat nelayan, memang lokus kita di Kulur Ilir, Desa Kulur Ilir. Nah, masyarakat di sana itu sudah dilatih oleh teman-teman dari IPB. Juga ada mahasiswa yang hampir 3 bulan. 3 bulan ditempatkan di sana. Mendampingi masyarakat, 3 bulan. Iya. mengajarkan mereka 4 banyak orang. hal, termasuk juga tadi transfer teknologi ke masyarakat. Nah, ke depan selain kami juga didampingi oleh penyuluh perikanan ya, bisa menyebarkan teknologi ini ke kelompok nelayan yang lain, Ya. sehingga nanti bisa lebih masif lagi. Ketika di mana-mana sudah banyak atraktornya, ya insya Allah produksi kita meningkat. Baru kemudian nanti kita bicara hal-hal yang lain seperti ekspor. Kemarin ada dari Korea itu, kalaupun ingin ekspor misalnya, secara kontinu kita harus punya produksi minimal 1 ton per bulan. 1 ton Nah, per bulan. paling tidak ya jumlah itu ya nanti mungkin ke depan akan coba kita Ini baru kejar. 20 drum. Baru 20 drum. 20 drum. Ya, Butuh mungkin- berapa drum 1 ton itu? Ya, tapi paling tidak pengalaman yang sudah dirasakan masyarakat Kulur Ilir, dan kemudian ini juga sudah menarik ternyata kelompok nelayan dari desa yang lain seperti Perlang, kemudian juga ada Koba, itu sudah minta diajarkan juga. Dan sekarang informasinya mereka sudah mulai mengumpulkan drum-drum. Mengumpulkan drum-drum. Ya, Oke. untuk kemudian mereka membuat atraktor itu dan nanti ditempatkan di tempat wilayah mereka biasa untuk mancing Itu cumi untuk kedalaman berapa? Ditaruh Yang paling ideal itu antara 3 sampai dengan 8. Biasanya di 6 dan 7 yang paling bagus. Gitu. 6 dan 7. Iya. Jadi Dan- seperti bagan-bagan sebenarnya ya. betul, ditaruh di dasar. Ah. Nah, terus arus jangan kuat juga. Nah, kalau arus kuat juga itu. Jadi tidak asal naruh drum Ya, aja. enggak, jangan. Ada kriteria Saya kira kriterianya. kalau saya ke laut saya Lumayan dah. saya kasih tali kan kelar kan ya. Jadi memang harus ada tempat-tempat Iya, tempat-tempat yang lokasi ya. khusus. Oke. Dan biasanya di situ kan memang cumi senang untuk menempelkan telurnya gitu. Biasanya seperti itu. Koper bisa tahu itu tempatnya. Ya, kita cumi belajar. Oh, belajar. Jadi beliau tahu tempat cumi-cumi di mana Karena kita betul di sini ya. ini nggak ada telurnya, di sini nggak ada telur nao, berarti oh ini gitu. Kita udah ada riset. Oke, Gitu. jangan Prof ini adalah pejantannya. Jadi tahu di mana. Oke. iya. Prof Uji, Ya, bisnis oke, kemudian pembibitan oke. Masalah ke depan yang dihadapi oleh Bangka Tengah apa? Terutama soal bisnis cumi. ya, Hilirnya. meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah. Iya, itu kan kuncinya di nilai tambah. Jadi semakin banyak kita membuat diversifikasi olahan produk, bisa banyak dirasakan oleh masyarakat, khususnya mungkin paling tidak untuk memenuhi kebutuhan ikan di Bangka. Kan kita tahu kalau lihat dari statistik Bangka itu termasuk konsumen ikan terbesar, ya. Tertinggi. Ya. Tertinggi mungkin salah satunya di Sumatera. Bangka ya. Iya, Oke, Bangka. oke. Jadi Untuk kalau Bangka aja paling tidak. oke, kalau gitu nilai tambah apa yang akan dikembangkan dari teman-teman IPB University ini? Produk-produk olahan berbasis cumi. Produk. Oke. Contohnya Contohnya yang kemarin kita sampaikan, kita bisa buat bikin bakso. Itu yang sederhana. bakso ya. cumi ya. Bakso Oke. cumi, kemudian Otak-otak kita cumi. otak-otak bisa. Pempek Prinsipnya cumi, kan oke, pempek oke, bisa. oke. Yang nggak bisa empok-empok. Oke. Iya, iya. Dan juga mungkin nanti ke depan karena cumi itu kan potensial juga untuk ke arah farmasi. Farmasi. Iya. Jadi yang zero waste justru itu misalnya yang putihnya itu Tulangnya. dibelang, itu sebenarnya yang potensial untuk kolagen. Kolagen itu harganya mahal.
Itu dibuang kalau kita Iya, dibuang, Iya, betul. itu. Makanya Itu. zero waste gitu. Ya, Maksudnya iya. itu yang blue Blue ekonominya itu Ekonomi. zero waste. Ya, yang Iya, zero iya, waste. iya. Jadi mulai ada sosialisasi Pak Joko. Betul. Habis makan tulang itu jangan dibuang, Jangan dikumpulin, dibuang. Jangan dibuang. dijual lagi gitu ya. Iya, 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 iya. Iya. terintegrasi. Terintegrasi. Iya. Oke. Ya. Nah, untuk pengembangan SDM sendiri di Bangka Tengah dalam menyambut bisnis cumi agar bisa masif seperti apa Pak Joko? Ya nanti ke depan, termasuk tahun depan, insya Allah ini kita sudah siapkan ya. Jadi memang di tahap awal ini, selain kelompok nelayan yang langsung dilatih, penyuluh perikanannya juga kemarin dilatih. Oke. Nah, Petani mereka dan inilah penyuluh jadi ya, dilatih ya. nah, Dari IPB juga? Enggak, Bukan. Oh, beda penyuluh lagi. perikanan Oh, kira-kira pemerintah dari daerah IPB juga. kita. Oke. Nah, jadi mereka inilah yang ke depan akan mentransferkan lagi pengetahuan tentang teknologi ini ke Ya. kelompok-kelompok yang lain. Oke. Jadi memang sudah kita persiapkan juga. Dan yang paling penting memang SDM kita. Karena begini, yang pertama teknologi ini tidak terlalu tinggi ya, mahal ya. Ya. Jadi kami rasa masyarakat pun mungkin ya secara berkelompok itu bisa melakukan itu sendiri. Yang paling penting adalah tadi teknologinya kita bisa ajarkan kepada mereka. Dan kemudian kan ya mohon maaf kita ini kan masih cenderung melihat apa sukses story-nya. Betul. Kalau ini dilihat berhasil itu insya Allah Dicontoh. dicontoh dan kemudian dengan biaya yang tidak terlalu tinggi dan ternyata sudah terbukti cukup menarik minat banyak desa yang lain yang juga ingin melakukan hal yang sama. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih merata seperti itu. Prof, Ya. bisnis cumi ini ya, tadi atraktor Ya. dengan baterai sudah pernah dilakukan di daerah lain belum? Sebenarnya yang paling ini sini di Bangka. Sebenarnya kalau untuk atraktor beberapa daerah lain di Sulawesi itu juga Sudah udah lebih pernah. berhasil. Terus juga saya juga barengan ini ada di Kabupaten Belu atau Tambua dekat NTT kita juga menerapkan ini. Intinya secara itu berhasil ya. Tinggal memang kelembagaan yang kita harus jaga. Ya karena teknis oke, tapi kalau lembagaannya nggak oke, ya akhirnya orang nggak mau nambah lagi kita tambah seperti itu. Ya. Nunggu bantuan lagi. Nah itu yang Oh, kita harus oke. apa namanya bagaimana Konsisten ya. iya Ya, betul mendorong si nelayan kelompok termak kelompok gitu Ya. untuk bagaimana menambah walaupun bukan tiap hari nambah artinya Ya. tiap berapa periode kan biasanya kan 6 sampai 1 tahun itu daya tahannya. Jadi paling tidak 3 bulan atau 6 bulan nanti nambah lagi supaya makin banyak sarang yang terpasang, makin banyak telur cumi yang akan ini kan. Satu drum itu sekitar 1.000 telur perkiraan kas kita. 1.000 900 sampai 1.200 1.000 lah rata-rata. Oke. Itu. Pengetahuan atau mungkin perbandingan Prof, mana lebih bagus cumi di Bangka, Sulawesi atau Belu tadi? Bangka itu cepet banget nempel. Kalau yang lain tuh kadang-kadang kita tunggu 3 minggu masih belum 2 bulan baru nempel gitu. Ini baru 3 minggu udah nempel. 3 minggu langsung Udah nempel. iya. Kenapa tuh? Ya, itu dia sumber dayanya luar biasa sebenarnya ini. Sumber daya luar biasa. Sumber ini. daya berarti. Iya. Jadi Oke. sangat sayang kalau misalnya sumber daya yang begitu potensial ini justru diabaikan begitu aja gitu ya. Oke. Akhirnya nelayan selama ini cuma pasrah dengan alam. Ya. Cuminya nggak datang ke pantai, ya udah kejar sampai jauh ke tengah gitu. Iya, 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 iya. Kan. Ini telurnya malah datang sendiri dalam Iya, waktu ya, 3 cumi minggu. datang Iya, dari iya, itu, iya. kan. Habis itu tangkap lah itu ya. Ya nanti Habis bukan saya- menetas baru kan lebih besar Iya, iya. kalau kita. Jadi maksudnya sumber daya cuminya lebih. Iya, kalau menurut lebih- saya Bangka ini memang luar biasa karena banyak kapal-kapal dari Jakarta juga nggak sedikit yang datang ke perairan sini untuk nangkep cumi. Iya. Cumi Bangka. Oh, karena harganya luar biasa. Di Bangka itu paling mahal. Oh, nah itu Tribuners membaca setia Bangka Pos. Cumi Bangka, tolong dilindungi ya. Jadi aset Bangka. Betul. Gitu. Oke, karena prop kita ini sudah mau berangkat ke Jakarta karena ini hari terakhir di Bangka. Iya. Betul ya? Iya, tapi nggak terakhir loh. Iya, iya, Kita akan hari- datang lagi. Akan datang lagi untuk membawa cumi-cumi yang lain ya. Insya Allah. Tuh dikembangbiakan di Bangka gitu Iya, ya. iya, iya. Kita akhiri diskusi ini. Sebelum diakhiri, saya minta closing statement dari Prof. Ujen. Uju. Nggak ada ajahnya. Uju. Baik, Bangka sangat luar biasa ya. Sumber daya perikanannya, tinggal kita mengembangkan bagaimana meningkatkan nilai tambah, dan itu saya yakin ke depan bisa kita lakukan. Pasti bisa. Bisa. Wah, ini semangat nih. Oke. Sekarang Prof. Sugeng. Cumi adalah satu sumber daya yang dapat diperbarui. Jadi kita jangan bergantung pada sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Jadi beralihlah ke sumber daya yang bisa diperbarui, yaitu cumi. Cumi akan membuat kesejahteraan forever, selamanya. Wih.
Saya ingat itu ada satu klub ya, Forever. Saya nggak berani panjangin lagi. Silakan Mas Joko. Iya kan, saya pikir sudah waktunya kita ya, Bangka Tengah termasuk Bangka Belitung, untuk mulai betul-betul ya melakukan transformasi itu. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara transformasi, tapi kemudian pikiran kita masih ke masa lalu dan masa sekarang. Kita harus berpikir ke depan, dan potensi yang kita miliki itu sangat luar biasa. Jadi kita harus punya keberanian untuk itu. Saya rasa itu ya. Dan kita punya contoh daerah yang berhasil bertransformasi sebetulnya. Dan sangat dekat dengan Pulau Bangka, yaitu Pulau Belitung. Belitung yang dulu sangat bergantung dengan timah juga, sekarang bertransformasi menjadi daerah wisata. Jadi nggak harus belajar jauh-jauh. Meskipun di awal mereka sempat turun, terpuruk, tapi kemudian sekarang mereka bangkit dan luar biasa. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Itu dia Tribuners, pembaca setia Bangka Pos, bahwa transformasi ekonomi di Bangka Belitung masih ada cara. Betul. Ya, gitu ya bahasanya. Ada cumi, ada ikan dan lain-lain. Ya bisa dijadikan sebuah cuan untuk Bangka Tengah dan Bangka Belitung. Itu dia diskusi kita di Dialog Ruang Tengah. Kembali lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.